Biarlah Natal yang kita rayakan tahun ini, khususnya di bulan Desember ini, sungguh-sungguh membawa kegembiraan, membawa sukacita bagi Bapak Ibu sekalian. Bukan karena isi dari perayaannya, bukan karena sesuatu yang ada pada kita, tetapi sungguh-sungguh biarlah berita Natal itu sungguh-sungguh membawa kedamaian, ya, membawa sukacita bagi setiap kita. Nah, Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, tema Natal kita khususnya tahun ini dikatakan dalam Mazmur 145 ayat 9. Mazmur 145 ayat yang ke-9. Mari kita akan membaca bersama-sama Mazmur 145 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Dikatakan Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Tuhan itu baik dikatakan kepada semua orang. Tuhan tidak pilih-pilih orang, siapapun yang notabene adalah orang, dikatakan Tuhan itu baik, ya, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Pertanyaannya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, baikkah Tuhan itu? Baikkah Tuhan itu? Amin. Hah? Bisa beragam jawaban. Pak Pendeta, kalau Tuhan baik, kenapa kok saya begini? Kira-kira begitu ya? Kok tidak seperti itu? Kok tidak seperti dia? Kok tidak seperti keluarga mereka? Jawabannya bisa beragam, saya percaya seperti itu. Bisa tergantung situasi yang sedang kita alami. Ya. Kalau situasinya baik, kita akan berkata, baik. Ya. Bisa juga tergantung bagaimana pengalaman kita dengan Tuhan. Kenapa? Dan bisa jadi juga Bapak Ibu, jawaban bisa pula berbeda antara yang diucapkan dengan yang dirasakan. Kita semua tahu bahwa ketika kita menjalani hidup ini memang tidaklah mudah, tidaklah gampang seperti itu. Ya, kita akan sering berhadapan dengan berbagai kendala. Ya, semua itu bisa merampas sukacita kita. Situasi, keadaan, kendala apapun namanya itu bisa merampas akan kebahagiaan kita, bisa merampas sukacita kita seperti itu. Dan akhirnya apa? Digantikan dengan yang namanya kesedihan, kekesalan, atau bahkan mungkin kekecewaan. Saya berharap hari-hari ini hanya satu jawaban yang saya ingin mendengar dan benar-benar tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan, dengan apa yang kita tindakan. Kita mau berkata bahwa Tuhan itu baik. Nah, di saat seperti itulah Bapak Ibu, kadangkala yang terjadi, kita ini melupakan segala kebaikan Tuhan yang sebenarnya nyata dalam kehidupan kita. Karena dalam kehidupan kita ini kondisinya, situasinya, keadaan yang mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Seringkali yang terjadi, kita ini melupakan semua kebaikan daripada Tuhan. Kalau seseorang salah sama kita, Bapak Ibu, itu sepertinya menjadi batu gunung bagi kita.
Ya, yang kita lihat hanya kesalahan saja, tapi kebaikan-kebaikan yang ada sebelumnya yang dibuat orang lain kepada kita sepertinya hilang. Nah, sama seperti yang saya katakan di sini. Seringkali itu menyebabkan kita melupakan akan kebaikan Tuhan yang sebenarnya, yang nyata yang dalam kehidupan kita. Karena ada orang beranggapan kalau memang ya Tuhan itu baik, maka itu artinya hidup mereka seharusnya 100% itu tanpa masalah. Ada yang seperti itu? Kalau Tuhan itu baik sama saya, Pak Pendeta, saya akan tidak akan ditimpakan seperti ini. Saya tidak akan mengalami sebuah keadaan keluarga seperti ini, anak saya dan sebagainya, pekerjaan saya, usaha saya, ekonomi saya dan sebagainya. Kadang-kadang kita beranggapan seperti itu. Kalau berkata Tuhan itu baik, maka semua kehidupan kita rasanya baik seperti itu. Padahal Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, seharusnya bukan demikian. Ada kalanya Tuhan itu menginginkan kepada setiap kita untuk mengalami sebuah kesulitan-kesulitan dalam hidup ini. Ya. Bahkan untuk berjalan dalam kegelapan. Ya. Ada mungkin waktunya kita harus berjalan dalam situasi yang mungkin tidak nyaman seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, endingnya harus kita percayai. Ya, supaya kita sebenarnya memiliki sebuah mentalitas dan iman yang terlatih kuat, ya. Kalau kita diperhadapkan dengan sebuah sikon yang sepertinya tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Kenapa itu terjadi seperti itu? Ada maksud Tuhan. Ya. Gereja kita di tempat ini Bapak Ibu mengalami satu proses seperti itu. Hari ini kita bisa berkata Tuhan itu baik. Bagaimana dulu ketika kita tidak bisa berkumpul seperti ini? Apakah mengatakan Tuhan itu baik? Tuhanku dahsyat, Tuhanku luar biasa, berkuasa. Tidak. Mana? Ada seorang ibu berkata, mana kalau Tuhan itu hidup, Pak Pendeta? Kenapa ketika gereja ini berlaku seperti ini? Mana Tuhan kita yang hidup, di mana dia? Kenapa dia tidak buat Tuhan waktu dia begitu langsung jadi patung di sini? Ya, kalau Tuhan itu ada dan sebagainya, kenapa Tuhan tidak bertindak seperti itu? Paradigma kita, cara berpikir kita tentang Tuhan itu baik kadang-kadang seperti itu. Semuanya sepertinya tertata dengan bagus, dengan baik seperti itu. Sepertinya tidak ada sesuatu yang menjadi kendala dalam kehidupan kita. Tadi saya melihat di grup Bapak Ibu, di grup sebelah, Muspidas sedang bersafari ke Natal. Kebetulan ada Pak Kepala Kemenak, saya WA. Saya ambil fotonya, saya kirim beliau. Pak Kemenak, besok tolong dong silaturahmi ke tempat kami, Gereja Kemayani. Ya, katanya Kemenak itu bukan punyanya gereja gede, gereja kecil juga selang gitu kan. Siapa pendeta begitu ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa yang mau saya katakan Bapak Ibu, jangan sampai kita punya paradigma bahwa kalau Tuhan itu baik, semuanya dalam kehidupan kita itu baik. Ya. Bapak Ibu, ketika tsunami terjadi, ketika apapun terjadi Bapak Ibu, jangan pernah digoyangkan Tuhan itu yang baik. Ya. Tuhan, apapun keadaan kita, situasi apapun yang terjadi bagi kita, Tuhan itu baik. Hanya sayangnya Bapak Ibu, yang saya katakan tadi, kita tidak mengerti. Kita tidak memahami apa maksud Tuhan di balik semua yang terjadi. Baru kita ngerti. Sama dengan perjalanan kita Bapak Ibu. Kita dibawa ke sana, ke sini. Tapi pada akhirnya kalau kita tahu begini, kita mau. Kita semangat. Benar gak ya? Tapi karena kita tidak tahu, tidak mengerti, kadang-kala kita protes, kadang-kala kita mengatakan Tuhan kok begini dalam pelayanan saya, dalam penggembalaan saya, dan sebagainya. Ingat Bapak Ibu,
Tuhan punya maksud, Tuhan punya kemauan. Ketika kita mengalami sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita, supaya kita ini memiliki sebuah mentalitas iman yang terlatih, yang kuat seperti itu. Amin. Nah, ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, Bapak Ibu, perhatikan, ketika Tuhan menciptakan segalanya pada awal penciptaan, Tuhan memberikan sebuah kesimpulan bahwa semua ciptaan itu bukan hanya baik. Kalau kita membaca Kejadian pasal 1 ayat 31, ya. Kesimpulannya bukan semua yang dia jadikan, dia katakan semuanya baik, tidak. Bukan hanya baik, tetapi dikatakan sungguh amat baik. Itu artinya apa, Bapak Ibu? Apapun yang dia ciptakan, apapun yang dia jadikan, Tuhan tidak menjadikan asal-asalan, ya. Ataupun yang tidak rencana, tidak berencana atas sebuah kehidupan kita. Ketika kita memahami sebuah kebenaran seperti ini, Bapak Ibu, apapun sekarang kalau yang terjadi dalam kehidupan kita tidak seperti apa yang kita mau, Bapak Ibu, tidak ada sesuatu yang salah. Ya. Kenapa? Tuhan merancangkan semuanya itu baik. Sungguh amat baik. Kalau terhadap alam semesta saja, Bapak Ibu, dia rancang dengan sangat-sangat baik, sangat-sangat matang. Hingga hasilnya dikatakan sungguh amat baik. Apalagi terhadap kita manusia yang diciptakannya, yang dibuat sesuai dengan gambar dan serupa dengan Allah. Dikatakan dibuatnya hampir sama dengan Allah. Dan diberikan kemuliaan dan hormat. Tuhan menjadikan kita seperti itu. Kalau hari ini Yesus lahir, kita merayakan Natal, Bapak Ibu, satu pesan yang saya ingin mengatakan kepada setiap kita. Tuhan menjadikanmu bukan sembarangan. Tidak asal-asalan, terencana dengan baik. Kalau mungkin sedang terjadi dalam kehidupanmu sesuatu yang tidak baik, jangan berkata, Tuhan gak sayang sama saya. Ya. Tapi ingat, mungkin Tuhan sedang melatih kita. Mentalitas kita, bagaimana iman kita kepada Tuhan. Sehingga dalam pembacaan tadi, Bapak Ibu, dalam Mazmur 145 ayat 9, dengan tegas dikatakan oleh Daud, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Kalau kita membaca secara teliti, Bapak Ibu, Mazmur 145 ini, Bapak Ibu, ya, Daud berbicara mengenai pujian akan kemurahan, akan kebaikan Tuhan, bukan terhadap dirinya saja, ya, tetapi terhadap semua manusia, bahkan terhadap segala ciptaannya. Jadi, mari, inilah berita Natal bagi setiap kita. Tuhan itu sangat-sangat baik. Jangan pernah kecewa. Ya, jangan pernah mutung. Jangan pernah malas. Ya, kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, coba lihat beberapa poin tentang kebaikan Tuhan yang ditulis oleh Daud dalam pasal yang ke-145 tadi. Perhatikan ayat 14. Ayat 14. Tuhan itu menopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Tuhan itu menopang, dikatakan ya, bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Itu satu bukti bahwa Tuhan kita baik, Allah kita baik,
Gambaran Allah menjadikan Yesus, memberikan putranya Yesus ke dalam dunia ini, Bapak Ibu. Itu satu contoh yang nyata, satu bukti yang nyata bahwa Dia adalah Bapa yang sangat-sangat baik kepada setiap kita. Tuhan itu menopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi seorang yang tertunduk. Ayat 15, Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Apa yang kau takutkan dengan kehidupanmu dengan makan dan minum. Tapi Tuhan berkata, Engkau Tuhan yang memberi mereka makan dan minum. Tuhan yang akan memberi, yang menyediakan apa yang engkau makan, minum. Sehingga dikatakan oleh firman Tuhan dalam Injil Matius, janganlah engkau khawatir akan hidupmu, akan apa yang kau makan, kau minum, kau pakai, dan sebagainya. Lihatlah bunga di padang. Dia tidak memintal, tapi bajunya dan dananya sangat-sangat indah. Burung yang tidak punya deposito, tidak punya bank. Ya, Bapak Ibu, dia diberi makan sama Tuhan. Masa kita yang dijadikan seperti kata firman Tuhan, kita dijadikan segambar dengan rupa Allah, ya? Masa Tuhan tidak memperhatikan kepada kita tentang apa saja yang kita perlukan? Apalagi masalah makanan. Ya. Dikatakan ayat yang ke-16, kebaikan Tuhan yang berikutnya, engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Dua ini punyanya Tuhan. Ya. Dia sanggup memberikan kepada kita. 17, Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Ayat 18, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ya. Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Ya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, janganlah menjauh. Ya. Tuhan tidak melihat siapa kita, apa latar belakang kita, apa keadaan kita, bagaimana kondisi kita. Yang Tuhan mau kepada setiap kita, dikatakan bahwa Tuhan itu sangat-sangat dekat kepada setiap kita yang selalu berseru kepadanya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, apa yang saya sampaikan dari Mazmur 145 tadi, Bapak Ibu, itu baru berupa contoh saja. Karena sesungguhnya Alkitab berbicara sangat banyak mengenai kebaikan Tuhan. Ya. Kalau Bapak Ibu memperhatikan dalam Alkitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, Bapak Ibu, Tuhan banyak sekali memperlihatkan kepada kita tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya. Saya berharap Bapak Ibu perjalanan kita di penghujung tahun ini dari naik turunnya seperti ini, Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu akan berkata seperti apa yang dikatakan oleh Daud. Tuhan itu sangat baik. Jangan melupakan semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Hanya karena sebuah masalah sehingga kita kecewa, sehingga kita putus jauh daripada Tuhan. Ya. Nah, semua itu yang menggambarkan kebaikan Tuhan bagi kita. Daud sudah menyatakan seperti itu, ya, mempertontonkan kepada kita tentang kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang menarik Bapak Ibu, kebaikan Tuhan dengan kasih tanpa batas. Coba bisa kita lihat apa yang dikatakan Yesus sendiri. Dikatakan Tuhan adalah Allah. Perhatikan dalam Matius 5, 45. Matius 5:45. Matius 5:45. Mari kita baca bersama-sama. 3:4. Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar
dan orang yang tidak benar. Bapak Ibu, coba. Kasihnya tanpa batas, tidak seperti kita. Setuju? Kalau Tuhan tidak terbatas, tapi kita manusia terbatas. Dikatakan di situ, Tuhan Allah yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Bapak Ibu mau kasihmu tanpa batas seperti Allah? Gimana engkau ketika engkau disakiti oleh saudara-saudaramu? Bisakah engkau bersapa dengan senyum yang manis, yang baik? Bisakah engkau mengirimkan sesuatu kepada mereka, bingkisan Natal di hari ulang tahun seperti ini? Ya kan? Coba Tuhan seperti itu. Orang baik, orang yang tidak baik, Tuhan kasih sama. Hujan juga diturunkan yang baik kepada orang yang baik, yang tidak baik pun juga diturunkan. Kemarin kami karena ada kedukaan keluarganya Ibu Jumiati, kami ke Blora, Bapak Ibu. Ternyata di sana Bapak Ibu, tanaman sudah mulai layu, mengerim, padi-padi sudah tidak lagi yang sudah ditanam kemudian kering. Di rumah-rumah pun juga sama, airnya pun juga tidak ada. Saya bertanya, Pak, di sini apakah tidak ada air patok, maksudnya air sumur? Ya, nggak ada, Pak Pendeta. Sudah 30 meter dan sebagainya. Sudah banyak, tidak ada bisa keluar air. Ya, kita mandi kemarin di sana, Bapak Ibu, dihitung 1, 2, 3. Beli air aja Bapak Ibu, 1 tangki 200.000. Itu dimasukkan ke tempat tempat seperti sumur, seperti tandon lah kira-kira begitu. 200.000 Bapak Ibu. Kita mandi tidak seperti kayak di Puri, biar air mengalir seperti itu. Hitung-hitung kita mandi, ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, coba perhatikan. Kalau Tuhan, ya, kasihnya terbatas Bapak Ibu, cilakalah kita yang balelo, kira-kira begitu ya, yang nakal-nakal, yang tidak setia. Ya. Tapi buktinya apa Bapak Ibu? Tuhan tidak. Engkau tidak setia sama Tuhan. Engkau baik sama Tuhan. Engkau tidak baik sama Tuhan. Nggak ada hujan itu datang ke rumah Pak Pendeta. Oh, karena Pak Pendeta nggak baik, dihujani, rumahnya Magda kagak. Ya kan, dipilah-pilah begitu. Semua. Ya, Tuhan kerjakan yang sama kepada setiap ciptaannya. Orang yang jahat dan tidak benar pun masih dia perhatikan. Apakah itu bukan suatu bukti yang nyata Bapak Ibu? Bagaimana baiknya Allah. Dia tetap memelihara. Dia tetap merindukan orang-orang yang seperti itu. Harapannya apa? Supaya bertobat. Ya? Kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, kalau Tuhan menurunkan hujan kepada kita, ya, mungkin kehidupan kita tidak baik. Tuhan memberikan kesempatan kepada setiap kita supaya kita ini bertobat. Apalagi ini sebuah momen di tahun perjalanan pergantian tahun Bapak menjadi sebuah evaluasi dalam kehidupan kita. Mari saya mengajak di momen Natal ini Bapak Ibu, kita merefleksi dalam kehidupan perjalanan kita. Apakah pengiringan kita kepada Tuhan yang sudah Tuhan lakukan begitu baik? Apa balasanmu? Apa yang kau perbuat, apa timbal balik baktimu kepada Tuhan? Atau hanya kehidupanmu hanya dikungkung, matamu hanya diperlihatkan dengan sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, Saudara kasih Tuhan, kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada setiap kita, Bapak Ibu,
sebenarnya apakah Tuhan tidak bisa? Tuhan bisa untuk menghanguskan orang-orang yang jahat, ya, dan seketika menghancurkan menjadi debu, bisa saja dilemparkan ke dalam api dan belerang, ya, yang menyala-nyala seperti itu. Saudara kita yang ada di mana itu? Di Sumatera. Kalau ada Bapak saudaranya yang di Sumatera yang kemarin ada banjir bandang. Bapak bisa berkata Tuhan itu baik? Hah? Hah? Bisa berkata Tuhan itu baik? Kalau terjadi tsunami yang besar waktu itu, apakah kita bisa berkata Tuhan itu baik? Kalau Tuhan mungkin memanggil orang-orang yang kita kasih karena sesuatu, apakah kita bisa berkata Tuhan itu baik? Itu adalah rencana Tuhan yang baik bagi kita. Mari, biarlah di momen hari ini, di malam Natal ini Bapak Ibu, ada satu pesan yang saya ingin sampaikan kepada kita menjadi satu tema kita bahwa Allah itu baik. Dalam menghidupi kehidupan ini Bapak Ibu, harus jujur kita mengatakan kita seringkali melupakan kebaikan Tuhan. Dan malah kita ini terjerumus ke dalam berbagai keputusan-keputusan atau alternatif yang salah yang kita ambil. Kita lupa kalau Tuhan itu baik. Tapi justru keputusan yang kita ambil, pilihan kita yang ambil, itu justru keputusan alternatif yang salah dalam kehidupan kita. Paulus dalam Kisah Rasul pasal yang ke-14 Bapak Ibu, satu contoh saya mau katakan. Di sana kita melihat bagaimana kecewanya Paulus dan Barnabas ketika mereka melihat, ya, rakyat malah menyembah dewa saat mujizat Tuhan dinyatakan atas orang yang sakit. Ayat 15, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian?" Kisah Rasul pasal 14 ayat 15, ya. "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit, bumi, laut, dan segala isinya." Ada satu masalah Bapak Ibu, ya. Justru dikatakan jemaat ini menyembah dewa-dewa lain, Allah-Allah lain, ya. Bapak Ibu Tuhan, saya percaya dan saya berharap, mari kita menyadari tentang kebaikan Tuhan yang sudah hadir selama ini dari kehidupan kita masing-masing. Mari kita melupakan semua hal yang tidak baik, ya. Dan kemudian jangan mengambil sebuah keputusan alternatif yang salah seperti itu. Mungkin seperti kata ini kita tidak menyembah dewa, tidak menyembah patung seperti itu. Tetapi apa yang diingatkan di sini? Mari ingat semua kebaikan Tuhan. Baik dalam suka maupun duka. Lihat semua kebaikan Tuhan. Kita hanya berkata kalau tidak karena Tuhan, ya, tidak ada yang lain. Hanya karena Tuhan, ya, baik dalam keadaan baik maupun buruk. Ingat Tuhan kita baik. Tuhan itu baik, ya. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar menaruh pengharapan dalam kesetiaan kita kepada Tuhan dengan sepenuhnya? Walau apapun yang sedang terjadi, atau kita akan pergi kepada sesuatu yang lain, seolah-olah itu memberikan sebuah solusi, ya, dalam kehidupan kita. Apakah kita masih terus mengandalkan sesuatu dalam kehidupan kita? Atau kita masih senang, masih
dalam sebuah keputusan-keputusan yang salah yang kita ambil sampai hari ini. Kita tidak cepat berbalik. Bapak Ibu Saudara Tuhan, kalau itu menjadi sikap kita, kita akan sulit ya untuk bisa setia dengan iman kuat kepada Tuhan dan tetap hidup dalam pengharapan. Apabila kita tidak menyadari betapa baiknya Tuhan itu selama ini kepada kita. Kalau Tuhan tidak baik, sudah tamatlah riwayatku. Kalau Tuhan tidak baik, aku tidak tahu aku akan menjadi seperti apa. Kalau Tuhan tidak baik, aku tidak tahu bagaimana apa yang terjadi. Jangan lupakan kebaikan ke Tuhan. Kesulitan boleh hadir, tetapi itu bukan berarti karena Tuhan jahat, Tuhan tidak baik dalam kehidupan kita. Ada banyak begitu kebaikan-kebaikan Tuhan yang mungkin luput dari perhatian kita saat ini. Mari, kata Daud dengan tegas, Tuhan itu baik kepada semua orang. Ketika kita masih berdoa, kasih Tuhan tidak akan lekang dari kita. Mari hari ini kita sama-sama merenungkan segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Marilah kita putuskan hari ini untuk kita tidak menyia-nyiakan waktu, kesempatan, kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Itulah yang menjadi tema kita hari ini. Tuhan itu baik. Kebaikan Tuhan jangan disandengkan dengan apa yang sedang terjadi di tengah kehidupan kita. Apapun yang sedang ada dalam kehidupan kita, kita tetap mau berkata, Tuhan itu baik. Karena pasti Tuhan punya maksud, punya rencana yang sangat baik di dalam kehidupan setiap kita. Apakah kita tidak belajar dari pengalaman kita bersama dengan Tuhan melalui gereja di tempat ini? Kalau Tuhan tidak baik, saya tidak tahu apa jadinya gereja ini. Tapi karena Tuhan baik, maka Tuhan bekerja sesuai dengan waktu yang memang Dia kemudian kehendaki di tengah kehidupan kita. Hari ini kalau kita bisa seperti ini, bersama-sama di tempat ini yang menjadi kerinduan puluhan tahun bagi kita di setiap Desember. Bapak Ibu, itu kalau karena Tuhan tidak baik, tidak memungkinkan. Saya rindu kalau dulu sebelum ada masalah, banyak orang Kristen di sini yang setiap Desember itu mengadakan Natal. Ya, semenjak ada kasus kita gereja di sini, maka orang Kristen di sini jarang Natalan. Saya berharap STM yang ada tempat ini sudah mulai setiap bulan Desember ada nyanyian-nyanyian Natal yang didengar, ya, mulai hidup kembali. Inilah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, dan seperti hari ini yang kita rayakan. Sekali lagi Bapak Ibu, bukan karena saya, bukan karena kita, tetapi itu karena Tuhan, karena Tuhan sungguh-sungguh baik. Mari kita lihat pembelaan Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan kecewa kalau kehidupanmu tidak seperti apa yang kau harapkan, tetapi pastilah Tuhan itu tidak akan membiarkan engkau. Amin. Biarlah Natal tahun ini sungguh-sungguh membawa kegembiraan, membawa sukacita bagi Bapak Ibu. Dan tahun depan, di kemudian hari, di waktu-waktu yang diberikan kesempatan, mari kita lebih bersemangat, lebih bergairah, lebih setia, lebih belajar untuk kita mendekatkan diri di hadapan Tuhan. Kenapa? Bukan karena lain, tetapi karena Dia sangat-sangat baik. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.